Perkenalkan, nama saya Noviana, nomor pokok mahasiswi 197510149. Di video ini saya akan menjelaskan dua produk herbisida untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Bisnis Input Pertanian. Langsung saja ke pembahasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya adalah keberadaan gulma, di mana gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki oleh petani. Karenanya gulma dapat merugikan petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyaknya kerugian. Di antara kerugiannya yang pertama, menurunkan hasil pertanian, menurunkan kualitas dan mutu pertanian, sebagai tanaman inang dan hama sekaligus penyakit dalam pertanian. Selain itu, gulma juga dapat menimbulkan keracunan bagi tanaman pokok seperti alelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi yang tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi petani, sehingga perlu adanya pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara preventif, secara manual, secara kultur teknis, biologi hayati terpadu, dan kimia dengan menggunakan herbisida. Untuk pengendalian gulma dengan cara herbisida lebih banyak diminati oleh petani. Hal ini disebabkan karena petani Indonesia memiliki jumlah lahan yang sangat luas. Oleh karenanya, herbisida merupakan senyawa ataupun suatu bahan kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan gulma atau mematikan tumbuhan gulma. Di sini saya memiliki dua jenis atau dua produk gulma. Yang pertama adalah produk Amara 49SL dan yang kedua adalah Sidalaris. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Amara 49SL, di mana produk herbisida Amara ini tersusun dari bahan aktif IPA glifosat 49SL, setara dengan glifosat 363 gram per liter. Selanjutnya, Amara merupakan sistem herbisida purna tumbuh berbentuk larutan dalam air. Selanjutnya, larutan Amara ini berwarna kuning dan herbisida Amara ini dapat mengendalikan gulma berdaun lebar maupun gulma berdaun sempit. Selanjutnya kita akan membahas sebenarnya Amara ini dapat digunakan untuk gulma apa saja. Nah, pada dasarnya Amara ini dapat digunakan untuk membasmi gulma yang ada di dalam tanaman karet. Jadi gulma yang mengganggu tanaman karet. Nah, untuk sasaran gulma yang pertama adalah gulma berdaun lebar dengan nama ilmiah Borrelia alata Synedrella nodiflora. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, gulma sasarannya adalah gulma berdaun sempit, Aconopus compressus Autocloa nodosa. Selanjutnya, Amara ini digunakan dalam konsentrasi berapa? Karena tadi kan ada dua jenis gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Otomatis untuk takaran dan konsentrasinya juga berbeda. Konsentrasi untuk gulma berdaun lebar ini 2-4 mililiter per liternya. Kemudian untuk gulma berdaun sempit itu 4-6 ml per liternya. Selanjutnya dosis. Dosis yang digunakan untuk membasmi gulma berdaun lebar itu 1-2 liter per hektar. Kemudian untuk gulma berdaun sempit itu 4-6 liter per hektarnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui sasaran gulmanya, konsentrasi dan dosisnya, maka kita harus mengetahui bagaimana pengaplikasian herbisida Amara ini. Untuk waktu pengaplikasian herbisida Amara dilakukan pada saat gulma sedang tumbuh subur.
Jadi pada saat pertama kali gulma itu tumbuh, kita harus menyemprotkan amara ini. Dan waktu penyemprotannya itu lebih baik dilakukan pada pagi hari. Dengan perkiraan tidak akan terjadi hujan 4-6 jam setelah penyemprotan. Selanjutnya, bagaimana petunjuk penggunaan herbisida amara? Yang pertama, jangan menggunakan alat semprot yang terbuat dari bahan besi biasa atau besi yang terlapis timah karena dapat menyebabkan korosi. Nah, jadi herbisida amara ini dapat menyebabkan korosi pada besi-besi biasa. Maksudnya besi-besi yang standarnya itu biasa. Selanjutnya, gunakan air lapangan biasa yang tidak mengandung lumpur. Jadi untuk pencampuran cairan amara ini dengan air itu harus dilarutkan dengan air biasa ataupun air yang tidak mengandung lumpur. Selanjutnya, waktu aplikasi yang paling tepat adalah sewaktu gulma tumbuh subur atau menjelang gulma berbunga. Jadi untuk herbisida amara ini cocok digunakan pada saat gulma itu masih lebat-lebatnya atau pada saat gulma sedang akan berbunga. Itu sebaiknya kita basmi menggunakan herbisida amara. Selanjutnya, semprotkan secara merata ke seluruh bagian gulma, terutama bagian hijau. Dan hindarkan penyemprotan langsung mengenai daun muda dan batang tanaman yang dibudidayakan. Jadi maksudnya, tata cara penyemprotannya itu kita langsung menyemprotkan kepada gulmanya tanpa mengenai atau tanpa terkena dengan tanaman budidaya kita, karena itu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya kita. Selanjutnya, gunakan dosis dan volume semprot yang sudah dianjurkan. Jadi ketika kita menggunakan herbisida, kita harus menggunakan volume dan dosis yang sudah tertera di dalam kemasan. Baik, untuk kemasan herbisida amara yang saya sajikan ini berisi 1 liter bersih ya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ini berisi 1 liter. Baik, itu untuk penjelasan herbisida amara. Yang kedua, ini adalah herbisida Sidalaris. Pada dasarnya, zat aktif yang terkandung di dalam Sidalaris dan zat aktif yang terkandung di dalam amara itu memiliki kegunaan yang hampir sama. Namun, untuk tanaman Sidalaris ini bisa digunakan untuk beberapa tanaman seperti tanaman kakao. Untuk tanaman karet juga bisa. Kemudian di sini juga untuk tanaman kelapa sawit dan juga tanaman kopi. Kalau untuk amara ini tadi, dia hanya direkomendasikan untuk tanaman karet saja. Baik, kita bahas untuk herbisida Sidalaris. Ini bahan aktifnya tersusun dari IPA glifosat 240 gram per liter. Jadi beda ya kandungannya. Kalau untuk amara tadi dia 400 ya. Dia terdiri dari glifosat 490. Kalau untuk Sidalaris ini terdiri dari glifosat 240 gram per liternya. Setara dengan glifosat 178 gram per liter. Selanjutnya, herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan juga gulma berdaun sempit. Pada pertanaman kakao, ya dapat kita lihat di sini, pada tanaman kakao TBM, tanaman karet, tanaman kelapa sawit dan juga tanaman kopi. Jadi untuk produk Sidalaris ini dia dapat diaplikasikan di beberapa jenis tanaman. Selanjutnya kita bahas petunjuk penggunaannya. Untuk petunjuk penggunaan, yang pertama, jangan menggunakan alat sistem semprot yang terbuat dari bahan besi biasa atau besi yang berlapis timah karena dapat menyebabkan korosi terhadap bahan tersebut. Jadi sama ya, untuk herbisida Sidalaris dengan herbisida amara tadi sama. Ketika kita menggunakan alat penyemprot dengan bahan timah
dengan bahan besi yang dilapisi timah itu tidak baik karena dapat menyebabkan korosi. Selanjutnya, gunakan air lapang biasa yang tidak mengandung lumpur. Jadi untuk pelarutnya itu gunakan air biasa yang tidak mengandung lumpur. Waktu pengaplikasiannya juga sama. Ini produk Sidalaris ini bagus untuk diaplikasikan pada saat gulma masih tumbuh subur dan gulma menjelang berbunga. Selanjutnya, waktu pengaplikasiannya itu lebih baik pada pagi hari dan diperkirakan tidak akan terjadinya hujan 4-6 jam kemudian setelah penyemprotan. Selanjutnya, gunakan dosis dan volume semprot yang dianjurkan. Baik, saya akan membacakan. Tadi saya sudah bacakan ya bahwasannya produk Sidalaris ini dapat digunakan untuk tanaman kakao, tanaman kopi, kelapa sawit, terus tanaman karet dan juga tanaman apa lagi? Sudah ya, 4 tanaman tersebut. Nah, kemudian gulma sasaran. Untuk gulma sasaran, baik tanaman kakao, karet, kopi maupun kelapa sawit itu sama. Gulma sasarannya itu adalah gulma berdaun lebar maupun gulma berdaun sempit. Nah, kemudian saya akan bacakan dosisnya. Pada tanaman kakao, dosis untuk gulma berdaun lebar itu 1,5 sampai dengan 3 liter per hektar. Itu untuk tanaman kakao ya. Itu juga berlaku untuk tanaman karet, kelapa sawit, dan kopi. Jadi pada dasarnya untuk dosis pemakaian produk herbisida Sidalaris ini untuk 4 tanaman yang saya sebutkan tadi sama. Dosis untuk daun lebar, gulma berdaun lebar itu 1,5 sampai 3 liter per hektar. Kemudian kalau untuk gulma berdaun sempit itu 3 sampai 6 liter per hektarnya. Waktu pengaplikasiannya tadi sudah saya jelaskan ya bahwasannya waktu pengaplikasian gulma Sidalaris ini sangat bagus diaplikasikan pada saat gulma sedang tumbuh subur atau gulma menjelang berbunga. Penyemprotannya sangat bagus disemprot pada saat pagi hari dan diperkirakan 4-6 jam tidak terjadi hujan. Baik, demikianlah penjelasan untuk produk herbisida Amara dan produk herbisida Sidalaris yang dapat saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.